Halo YouTube, kembali lagi dengan IGFX Review. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Ethereum ya. Oke, kita akan membahas market Ethereum. Oke, ETH. Oke, jadi kita melihat ETH pada time frame 4. Oke, dia masih melanjutkan penurunan. Oke, kenapa melanjutkan penurunan teman-teman? Karena terakhir dia sudah break support. Oke, dia break support yang ini. Break. Dan ya, wes, kalau udah break ya biasanya dites. Ya, dites. Oke, kita analisa dulu teman-teman. Di kemarin itu sempat di sini dia turun, kemudian dia koreksi dalam beberapa hari ya, dari tanggal 21. Seperti di sini kalau saya lihat ini sebenarnya dia hanya tertahan di zona ini teman-teman. Ya, hanya tertahan di sini teman-teman. Ya, jadi dia mungkin mencari seller, mencari order di sini mungkin ya. Mana tidak? Sorry, sorry. Ya, di sini ya, area sini ya, di hampat kalau saya besarkan di sini. Jadi di sini kita punya area resisten teman-teman. Jadi dia bolak-balik di sini. Nah, di sini sepertinya ada terjadi false break ya. Seakan-akan ada terjadi breakout tetapi gagal ya. Di sini false break. Ya, jadi dia di sini breakout, tek, mentok resisten kena kena apa? Kena tiang mungkin. Reject turun tuh. Ya, well lah. So nextnya kemana? Oke, kalau kita lihat di sini nextnya berarti support. Oh, udah supportnya sudah di broken ya. Sudah. Nextnya berarti di bawah sini. Oke. Jadi untuk Ethereum kalau kita lihat secara daily masih ditahan oleh resisten become support di sini. Tetapi kalau kita lihat secara satu dan apa dia akan menuju 1200 sampai 1270 sampai 1218 ya sekitar segitulah 1200-an lah range ya. Oke, jadi Ethereum ini saya rasa bagus loh kemarin tuh kalau kita bisa ambil setup ya. Ya, kalau saya hapus dulu sedikit ya. Jadi kita udah tahu lah kenapa dia turunnya sebenarnya basic lah. Dia udah retest ini dan turun false break ya, terjadi false break. Oke, saya bersihkan dulu. Di sini kalau saya lihat di time frame 30 menitnya ya, di sini eh, saya melihat kemarin tuh sebenarnya ada setup ya sebelum dia naik ya. Bukan setup sih ya, opportunity gitu, opportunity. Kalau saya lihat dari 1 jam ini area sini kan sama di sini ini seperti double bottom ya, seperti ada double bottom gitu. Nah, kemudian di sini kan kalau kita lihat area sini ini kan resistannya di broken ya, kemudian di broken lagi, di broken broken terus ya, di broken lagi ya. Jadi sebenarnya di sini banyak sekali opportunity yang bisa kita gunakan ya untuk mencari entry gitu ya, dengan target ya seperti tadi, cari area resisten yang potensinya akan menahan harga dan exit lah di situ ya, jangan serakah. Kenapa ya? Masalahnya ranging, masalahnya ini itu di sini kotak ya, ranging itu. Jadi harga itu akan sulit diprediksi teman-teman ketika harga bergerak dalam suatu kondisi seperti ini ya. Dia mau naik atas harus breakout, dia mau ke bawah ya harus breakout juga. Jadi kita harus punya target, punya batasan, nah, itu yang namanya limit ya. Jadi di sini banyak sekali opportunity teman-teman ya. Basic banget ini, pola-pola seperti ini sangat basic untuk kita gunakan sebagai opportunity. Dan saya sebenarnya sangat suka dengan pola-pola market yang uh, kembali seperti ini ya, yang bentuk kembalinya itu seperti apa ya, seperti rounded ya, bentuknya itu ya, melengkung seperti ini. Nah, saya sangat suka. Nah, ini proses koreksi yang sangat bagus menurut saya ya. Dan itu kita bisa mengambil opportunity di sini, dan jika butuh konfirmasi ya tunggu muncul candle, mungkin muncul candle hijau. Oke, kita tunggu candle hijau closing, ya udah buy di sini, SL di bawah, desit, SL di sini, udah selesai. Kita masih bisa dapat berapa ini, jika di sini berapa poin, 2000 ke sini 10.000, oh 1/4 lebih, 1/4 ya, karena di sini tadi 2000 sekian, di sini SL-nya 2000 poin, TP-nya 10.000 poin lebih ya, jadi sekitar 4 4 1/4 sekian ya, lumayan lumayan very good.
SL-nya di sini. Kalau SL-nya agak dekat kan lebih besar lagi risk rewardnya. Dan ini kan trading santai teman-teman. Inilah trading santai, nggak yang huru hara, nggak yang pengen cepat-cepat gitu. Trading itu seperti ini, pemula, untuk pemula ya. Nanti kalau udah pro teman-teman, teman-teman bisa mendapatkan entry yang sangat sniper gitu, sangat-sangat apa ya, presisi gitu. Nah, saya selalu apa ya, mengajari orang itu untuk oke lah, kamu nanti suatu saat akan bisa entry presisi, tetapi kamu tidak akan bisa sampai ke situ, dan itu hanyalah omong kosong gitu. Itu hanyalah kepalsuan jika dasar dari suatu dari suatu teknik itu kamu tidak paham. Nanti kamu tidak punya kebebasan. Ya, kamu tidak punya kebebasan dan kamu akan terjebak pada suatu teknik tertentu. Dan kamu akan menyembah teknik tersebut seperti sebuah Tuhan. Sebuah Tuhan yang memberikan kamu uang. Nah, kesalahannya kebanyakan orang di situ. Mereka menyembah sebuah metode, menyembah sebuah teknik. Mereka merasa bahwa teknik itu seperti Tuhan mereka yang memberikan mereka uang. Karena memakai teknik itu, mereka mendapatkan profit. Itu adalah suatu keanehan. Kalau teman-teman gak sadar, mungkin teman-teman merasakannya. Teman-teman senang merasakan profit. Dan teman-teman sebenarnya, pikiran teman-teman itu akan berfokus pada metode tersebut. Sehingga teman-teman merasa bahwa saya profit itu karena metode ini. Sampai teman-teman melupakan beberapa faktor, ya, dan faktor yang sebenarnya tidak akan pernah bisa lepas, yaitu rezeki gitu, rezeki dari Tuhan gitu. Nah, terkadang manusia seperti itu ya, ketika dia diberikan suatu keilmuan yang lebih, dia lupa. Nah, itu makanya saya mengajarin orang itu dasar dulu, agar orang itu bisa memiliki kebebasan dan tidak terjebak dalam suatu kepalsuan, dan itu adalah dasar menjadi seorang trader yang konsisten ya. Trader yang konsisten adalah trader yang memahami betapa pentingnya suatu kebebasan ya, kebebasan berpikir dan kreativitas. Bukan kita harus menyembah suatu metode ya. Metode apapun itu, saya selalu bilang bahwa semuanya bisa rugi, nggak ada metode yang tidak bisa loss ya. Semua metode bisa loss. Oke, jadi untuk Ethereum very good setup, baik good. Kalau untuk setup sell gimana? Ya tandain dulu area resistennya tadi sini ya. Nah, tandain dulu area resistennya, dan kita bedah di sini aja, bedah di time frame berapa nih, 15 menit aja. Nah, di sini saya lihat false break teman, ada resisten di break gagal. Nah, di sini saya lihat ada banyak sekali support, 1 2 3 support ya, ada 1, ada 2, ada 3. Pasang sell stop, pasang sell stop, pasang sell stop sini, SL di atas, pasang ya. Jadi di sini teman-teman bisa dapat sell stop 2000 poin, sekarang udah lari 9000, 10.000 poin, jadi sudah sekitar 1/4. Jadi kalau teman-teman lakukan buy di bawah, teman-teman dapat 1/4, sell di atas 1/4, jadi 1/8 ya. Kalau teman-teman punya resiko $10, mungkin dapat $80, so it's very good ya, it's very good. Teman-teman dapatkan $80 dalam waktu 2 minggu misalnya, itu very good teman-teman. Untuk teman-teman buat beli makan, buat beli kopi ya, itu udah cukup ya. Jangan mimpi untuk membeli Lamborghini dan Ferrari ya, sebegitu. Itu terlalu berat teman-teman, nanti kamu nggak bisa tidur ya. Kamu berdoa itu sesuai kapasitas dan sesuai keadaan juga ya. Berdoalah untuk dicukupkan dulu makanan ya kan, biar gak sakit, kemudian tempat tinggal itu dulu, nggak usah yang mewah-mewah aneh-aneh, ngapain ya. Orang nih kadang berdoanya berlebihan gitu ya. Yang penting bisa makan dulu gitu, bisa makan cukup, kenyang, sehat, itu udah cukup. Itu doa di situ dulu, biar ya lancar dulu itu ya, lancar rezeki untuk beli makan, itu udah cukup ya. Yang penting makan 3 kali sehari udah cukup, nggak usah berdoa oh saya biar bisa beli Lambo, bisa beli Ferrari, biar saya bisa nongkrong sama komunitas Lamborghini, Lamborghini apa, Lampor segala macam. Ah, buat apa, saya bilang ya, buat apa, kamu itu seorang trader kan, ya kan, bukan selebriti, beda. Kamu trader bukan selebriti gitu. Kalau selebriti ya kamu butuh apa butuh semacam, kalau saya bilang itu sorotan, spotlight gitu. Tapi seorang trader itu dia harus humble. Seorang trader itu harus humble, karena seorang trader itu dia adalah seorang pebisnis. Nah, saya tidak pernah melihat seorang pebisnis itu di mana-mana itu glamor kan. Pasti dia akan humble, karena dia tahu ini adalah bisnis, bisa jatuh kapanpun. Hati-hati loh, jangan sombong. Bisa jatuh kapanpun, bisa drop kapanpun. Jika market itu sideways selama 2 bulan, belum tentu kamu trade loh ya. Saya juga kalau marketnya sideways ya saya nggak akan trade, saya istirahat ya. Buat apa sideways, ngapain, nggak bisa saya baca loh, yang ada saya rugi kan. Nah, terus apa yang mau disombongkan, ayo. Nah, karena kita pebisnis, namanya pebisnis, namanya pengusaha, namanya seorang wira swasta ya, independen.
Dia harus humble karena dia tahu yang dia lakukan itu punya batas. Itu punya batas. Ya, ketika marketnya lagi kacau, tidak bisa dibaca, dia tidak akan bisa mencari mencari uang. Nah, apa yang mau disombongkan? Makanya dia pasti rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Dia pasti bijaksana. Karena dia tahu usaha saya ini, bisnis saya ini, proses trading saya ini, mungkin bulan Januari saya bisa profit, bulan Februari mungkin saya nggak dapat apa-apa, nggak profit, nggak loss, bulan Maret mungkin saya loss 5%, bulan Januari tadi saya profit 10%, bulan April saya profit lagi, dan ya seperti itulah statistiknya. Ya nggak bisa profit terus, nah itu ponzi itu. Nggak ada, trader itu pasti ada loss. Ya makanya diciptakan tombol stop loss itu teman-teman. Nah, ada tombol stop loss ya. Enggak ada istilah stop loss itu. Ini tombol stop loss ini kan memberitahu bahwa kamu bisa loss. Makanya ada tombol stop loss. Dan seandainya kamu nggak bisa loss, nggak ada tombol stop loss lah. Nah, itu kan satu logik. Itu yang namanya filosofi gitu. Diciptakannya suatu tombol itu kan memberitahu bahwa ada satu kemungkinan yang bisa terjadi walaupun itu tidak diharapkan. Nah, seperti kita sakit, kenapa orang ciptakan obat? Loh, karena kamu bisa sakit. Seandainya manusia itu tidak ada yang bisa sakit, kebal semuanya, nggak ada obat, nggak ada toko farmasi ya, nggak ada sekolah dokter. Nah, itu kan namanya filsuf, itu namanya filosofi. Nah, kamu jadi seorang trader kalau tidak punya pikiran yang jernih, tidak punya kebijaksanaan yang cukup, ya kamu dihantam market nanti. Ya, kamu sombong, oh saya profit, 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 iya, satu waktu kamu dihantam market nanti. Kalau dihantam aja cukup lah, kalau kamu direndam di dalam lumpur sama market. Belum pernah melihat market ngerendam orang dalam lumpur ya? Di bawah floating sampai berbulan-bulan, belum pernah. Nanti teman-teman lihat. Itu ada orang-orang yang floating, itu ratusan ribu dolar, itu direndam dalam lumpur, saya bilang. Ya, 4 bulan, 5 bulan dia floating, ditahan terus. Itu seperti kamu, bukan lagi disiksa itu, kamu kayak udah kepalamu tuh dicelupin di dalam lumpur. Nah, kamu udah nggak bisa napas itu, lama-lama kelamaan tenggelam. Nah, akhirnya apa, duitmu habis, bangkrut. Makanya jadi seorang trader kita harus sabar, tenang. Nggak boleh kita itu trading dengan cara-cara yang busuk, nggak bisa ya. Oke teman-teman, jadi untuk Ethereum saya rasa ini mungkin akan turun di sini, dan nextnya adalah di sini teman-teman ya. Sekitaran di sini lah ya, sekitar 1200 lah ya. Ini masih ada satu space area sini, potensi dia turun ya di sini. Apakah langsung turun? Saya nggak tahu ya, karena di sini sudah menyentuh area support. Oke, takutnya nanti dia naik dulu baru dia turun ya, atau dia ngapain nggak tahu lah, saya nggak terlalu prediksi. But jika kita sell di sini ya, saya sudah exit ya. Jika saya sell di sini, sell stop ya, saya sudah exit. Lo ngapain saya nontonin doang ya? Sekarang saya tanya teman-teman, kalau teman-teman ngelihat orang ya, sudah floating 1-2 juta di akunnya, terus dia nontonin terus, saya rasa orang itu sakit jiwa loh. Oh iya, let's say ya, saya punya resiko itu 200 ribu, saya sudah floating 1 juta ya. Saya pikir dalam otak saya, loh aku ini punya resiko 200 ribu, sekarang sudah jadi 1 juta, aku nontonin terus, tunggu sampai ini jadi 10 juta atau aku ambil. Nah, kebanyakan trader itu belum paham konsep berpikir win is win seperti itu. Yang dia lakukan apa, dia nontonin terus, padahal tadi resikonya 200 ribu, nah sekarang 1 juta, itu udah 1 banding 5 ya. Kalau saya itu langsung saya bungkus, saya ambil, saya bungkus, saya bilang cuan sama dengan bungkus saya ya. Cuan sama dengan bungkus, saya bungkus, saya ambil. Kenapa? Masalahnya resiko saya 200 ribu tadi, sekarang udah 1 juta profit. Saya punya resiko kan, saya meresikokan 200 ribu, saya mendapatkan untuk 1 juta. Orang lain bilang gak usah di take profit, tunggu 10 juta, nanti naik kok 10 juta. Kalau saya no, 10 juta itu kan imajinasimu. Yang ada di depan mata saya ini sudah 1 banding 5, modal 200 jadi 1 juta, logiknya seperti itu. Mending saya ambil ya, saya pakai buat beli makan, hilang sudah ego saya. Iya kan, ego saya hilang kan, saya ambil, saya take profit, saya withdraw, saya beli makan, saya kenyang, hilang ego saya. Karena sudah masuk ayam panggang gitu, ayam bakar gitu, ayam goreng, sudah hilang itu ego saya. Langsung saya dalam otak, alhamdulillah saya sudah withdraw. Seandainya saya nggak withdraw, saya nggak bisa menikmati ayam ayam goreng ini ya, ayam bakar ini, bebek goreng ini. Tapi kalau orang yang ngomong tadi, dalam hatinya dia kesal, kenapa kamu withdraw, kenapa kamu take profit ya. Nah, tiba-tiba besok harganya jatuh, harganya balik lagi, kena SL, dia langsung kecewa, dia langsung ngomel ya, karena dia belum take profit, kita sudah take profit misalnya, langsung dia ngomel, seandainya nyesal nggak take profit. Nah, itulah, bukan bukan seorang trader, berarti dia tidak punya sistem, dia tidak punya target ya.
Kalau saya sudah punya target teman-teman, minimal 1:5 bungkus, minimal 1:3 bungkus. Itu sebagai pemula. Nanti kalau sudah pro teman-teman, teman-teman sudah tidak melihat risk reward lagi. Teman-teman itu melihatnya langsung range, harga tuh harga. Udah nggak ngelihat risk reward. Risk reward 1:10 sikat, 1:20 sikat. Ya, jadi nggak ada ngelihat, oh ini di sini enggak. Kita lihatnya harga kalau udah pro itu. Ya, pokoknya target Ethereum 1400. Ya, udah 1:5 sikat, 1:10 sikat juga. Nah, kita nggak peduli karena kita sudah mainnya angka. Ya, jadi pertama teman-teman harus bermain dengan yang namanya logika. Setelah teman-teman bermain dengan logika, nanti teman-teman bermain dengan angka. Bagaimana teman-teman bermain dengan angka kalau teman-teman tidak punya logika? Ayo, matematika itu butuh yang namanya nalar, butuh yang namanya akal sehat. Jika teman-teman tidak pandai menggunakan logika, maka teman-teman tidak akan pandai membaca harga, tidak pandai membaca angka, karena ini hanyalah angka, teman-teman. Nah, kalau orang itu sudah terjebak dengan yang namanya angka, ngelihat profit ribuan dolar, ratusan dolar, itu matanya sudah kunang-kunang, dia nggak cocok jadi trader. Ya, kenapa? Wah, itu nanti kalau dia profit 2000 dolar 1 jam, nanti dia tipes langsung. Ya, kejang-kejang dia, kaget. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi untuk Ethereum ini saja ya saya rasa, karena saya sudah tidak pandai juga memprediksi market mau kemana ya, yang pasti ini turun ya, secara hampat juga masih turun ya. Oke, yang penting teman-teman tetap pasang stop loss dan tetap latihan. Oke, hanya gunakan double bottom, breakout dan sebagainya, itu udah cukup untuk saya. Oke, thank you sama teman-teman. Sehat selalu ya. Jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Thank you so much.